Apapun kondisi kita saat ini, seberat apapun problem atau masalah yang kita hadapi, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa di dalam Tuhan ada yang namanya jaminan kelimpahan. Ada yang namanya jaminan penyediaan ilahi yang terus-menerus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama dari Yohanes 10, ayatnya mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Judul perikopnya adalah Gembala yang Baik. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Di perikop ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan kepada orang banyak serta murid-muridnya. Gereja Tuhan diumpamakan sebagai kandang domba. Domba-dombanya adalah orang-orang percaya itu. Dan Yesus sebagai gembala dari domba-domba itu. Kalau kita perhatikan ada yang sedikit membuat kita tidak mengerti. Dari ayat 1 sampai yang ke-6 Tuhan Yesus menggambarkan bahwa seorang gembala akan masuk melalui pintu untuk menemui domba-dombanya. Ada seorang penjaga yang membukakan pintu buat dia. Tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa Yesuslah sebagai pintu buat domba-dombanya. Ketika saya pelajari lebih lanjut, ternyata di sana memang ada dua macam kandang domba. Di daerah-daerah pemukiman tertentu ada yang namanya kandang sewaan. Jadi itu merupakan suatu tempat yang besar gitu, bisa menampung domba dari 5 sampai 6 gembala. Jadi mungkin sekitar 30, 50 sampai ratusan domba bisa ditampung di situ. Gembalanya membayarkan jasa sewanya, kemudian gembalanya tidur di tempat lain. Esok paginya ketika gembala mau menjemput domba-dombanya, ada seorang penjaga yang memegang kunci, yang nanti akan membukakan pintunya. Di Yohanes 10 ayat 7 dikatakan tadi bahwa akulah pintu. Yang dimaksudkan tentu bukan kandang yang seperti ini, karena jelas pintunya bukan gembalanya. Yang dimaksud di ayat yang ke-7 ini adalah kandang yang lain. Kandang ini tidak permanen, terdiri dari tumpukan batu-batu tanpa atap dan tidak ada pintunya, seperti yang terlihat di layar. Bapak Ibu bisa saksikan di situ.
Nah, kandang ini boleh dipakai oleh siapa saja. Terutama gembala-gembala yang ketika membawa domba-dombanya makan, kemalaman di padang rumput. Di situ tidak ada pintunya. Si gembala inilah yang menjadi pintu buat kandang yang sementara ini. Si gembala tidur di pintu itu. Dia akan berjaga sepanjang malam. Bila ada hewan-hewan predator yang akan memangsa domba-domba itu, tentu si gembala ini akan segera mengetahui dan menyelamatkan domba-domba gembalaannya. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati lebih lagi. Kalau kita kembali ke ayat yang ketiga tadi, saya bacakan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bisa dibayangkan ya, satu gembala di sana itu bisa mengembalakan banyak domba. Bisa berpuluh-puluh domba, bahkan gembala yang punya domba yang banyak bisa memelihara 100 domba sekaligus. Di situ tadi dikatakan gembala ini mengenal betul nama domba-dombanya. Jadi prosesnya begini, ketika gembala itu mau masuk ke dalam kandang yang besar tadi, kandang sewaan, penjaganya membuka pintu, gembala ini tidak perlu menuntun dombanya satu persatu. Dia tinggal panggil nama-nama dombanya. Misalnya kalau di daerah Jawa mungkin domba-dombanya namanya Bambang, Agus, Joko. Jadi tinggal dipanggil saja, Bambang gitu. Domba Bambang nanti akan keluar karena dia mengenal betul suara gembalanya. Domba-domba dari gembala yang lain yang berada di satu tempat di kandang sewaan itu, dia tidak akan ikut keluar karena tidak dipanggil dan karena domba-domba dari gembala yang lain ini tidak mengenal suara gembala yang disebutkan tadi. Dari sini kita bisa mengerti ya, bisa memahami bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengenal setiap umatnya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang merasa hari-hari ini seperti tidak diperhatikan Tuhan, merasa ragu, apakah Tuhan tahu keberadaan saya, apakah Tuhan tahu kondisi saya saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu mengerti betul siapa domba-dombanya, bagaimana keadaan domba-dombanya, dan apa yang harus diberikan buat domba-dombanya. Kalau dipelajari lebih lanjut, pintu yang kita kenal sebagai akses keluar masuk dari satu ruang ke ruang yang lain atau dari dalam ruangan keluar ruangan, dari bahasa aslinya ternyata punya makna lain, yaitu portal. Portal ini bukan hanya sekedar akses dari satu ruangan ke ruangan yang lain, tetapi portal yang dimaksud di sini adalah satu akses masuk ke dimensi yang lain. Akses masuk ke dimensi yang sama sekali berbeda. Penggambaran portal seperti ini bisa dilihat di film-film Hollywood ya. Saya contohkan di screen adalah portalnya Dr. Strange. Ketika Dr. Strange melihat satu lingkaran cahaya yang makin lama makin membesar, kemudian dia masuk melewati portal itu, dia akan berada di dunia yang lain, di dimensi yang lain, yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, portal ini membawa kita kemana? Portal ini membawa kita masuk ke dimensi yang seperti apa? Saya bacakan ayat yang selanjutnya ya. Ayat yang ke-9. Di sini tertulis, barang siapa masuk melalui aku, Yesus, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan akhirnya menemukan padang rumput. Ini hampir sama dengan yang disebutkan di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-10. Saya bacakan juga. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bisa dikatakan bahwa Yesus sebagai portal ini akan membawa kita masuk kepada yang namanya dimensi kekekalan. Setiap orang yang percaya Yesus itu akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, pintunya, portalnya hanya satu, melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya bacakan ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu yang berikutnya, portal ini membawa kita kemana? Tadi dikatakan domba-domba ini akan menemukan padang rumput. Ini punya makna bahwa portal tadi membawa setiap kita kepada penyediaan ilahi. Di ayat yang ke-9 disebutkan begitu. Tetapi di ayat yang ke-10 disebutkan bahwa mereka akan mempunyai hidup, yang artinya keselamatan, kehidupan kekal tadi, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dengan kata lain, ada dua jaminan yang bisa kita terima melalui pengajaran firman kali ini. Kita mendapat jaminan keselamatan, dan selama masih hidup, selama masih di dunia ini, kita mendapatkan jaminan pemeliharaan ilahi. Jaminan kepada penyediaan ilahi. Satu lagi yang mau saya sampaikan. Seringkali kata kelimpahan ini disalahartikan. Kelimpahan yang dimaksud bukannya suatu kemewahan, satu kehidupan yang semuanya berlebih. Tapi sebetulnya kelimpahan ini adalah pemeliharaan atau penyediaan yang terus-menerus ada, terus berkembang sesuai dengan berjalannya waktu. Saya kasih contoh begini. Apa yang saya alami di dalam keluarga kami. Ya, ketika kami awal pernikahan, kami punya penghasilan pas-pasan sehingga kami hanya bisa mengontrak rumah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kami punya anak satu, kemudian kami punya 2 anak yang masih kecil-kecil, pemeliharaan Tuhan bertambah sesuai dengan kebutuhan kami. Sampai akhirnya kami punya tempat tinggal. Dan ketika anak-anak bertumbuh besar, mereka mulai sekolah, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan juga bertambah. Jadi bisa dikatakan bahwa kelimpahan ini adalah progressive providence. Mungkin ada Bapak Ibu yang khawatir. Banyak orang yang memprediksi bahwa tahun 2023 gelap. Ada banyak bahaya yang mengancam. Termasuk di dalamnya salah satunya adalah resesi ekonomi. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa di dalam Tuhan ada yang namanya jaminan kelimpahan. Ada yang namanya jaminan penyediaan ilahi yang terus-menerus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Tuhan Yesus memberkati.